Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan bersama-sama belajar tentang pengertian dasar logika dan algoritma. Logika ini diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu pada 384 sampai 322 sebelum Masehi. Kemudian algoritma ini diperkenalkan oleh ahli matematika Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, yaitu seorang ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabral Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Nah, definisi logika, ya, ini definisi itu tergantung yang menciptakan atau membuat. Yang pertama ini ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum penalaran dengan tepat. Ya, ini kaitannya dengan penalaran. Kemudian yang kedua, ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Valid di sini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian kaitannya dengan definisi algoritma, yang pertama adalah urutan langkah untuk menyelesaikan masalah matematika dan logika. Dan yang kedua, deretan instruksi yang jelas untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga di sini adalah sekumpulan instruksi yang jumlahnya terbatas, yang apabila dilaksanakan akan menyelesaikan suatu tugas tertentu. Yaitu intinya algoritma ini adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tahapannya demikian, ya, kaitannya dengan penyelesaian masalah. Nah, tentunya nanti kita akan menemukan masalah gitu ya. Ya, bukan mencari masalah, tapi menemukan masalah. Ada permasalahan yang real di sana. Ya, kemudian kita akan buatkan suatu model tertentu untuk menyelesaikan masalah, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian kita buat suatu algoritma, ya, kita buat programnya dengan bahasa pemrograman yang kita kuasai. Jadi algoritma nanti itu terbebas dari bahasa pemrograman. Kemudian kita eksekusi, kita jalankan memperoleh hasil. Ini kalau lancar di dalam tahapan penyelesaian masalah. Nah, di dalam penyelesaian masalah terkadang ada beberapa hal yang harus kita evaluasi atau kita analisis, ya. Jadi kalau misalnya nanti algoritmanya, misalnya nanti di sini ada permasalahan, maka kita akan evaluasi di modelnya dan seterusnya. Kita perhatikan di sini analisisnya itu bisa pada tahapan sebelumnya. Nah, nanti kalau sudah, maka nanti kita implementasikan dengan masukkan data di sini. Ya, masukkan data untuk melakukan evaluasi apakah permasalahan sudah bisa diselesaikan dengan baik dan menghasilkan suatu hasil yang kita inginkan. Ya, di sini. Itu tahapan penyelesaian masalah ya, secara garis besar. Nah, ini contoh algoritma, ya, bagaimana cara agar dapat kuliah di suatu perguruan tinggi. Ya, untuk algoritmanya, langkah pertama adalah kita mulai, ya, start di sini. Kemudian pertama memilih perguruan tinggi. Kemudian yang kedua mengisi formulir pendaftaran. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti tes masuk. Kemudian yang keempat adalah jika lulus, ya, lanjut ke 5. Jadi ini jika lulus makin lanjut ke 5, mendaftar ulang atau bayar SPP. Nah, jika tidak selesai, gitu ya. Jika tidak lulus selesai, gitu, artinya tidak diterima di perguruan tinggi itu. Ya, nah, kemudian setelah mendaftar ulang atau bayar SPP, dia mengambil kartu mahasiswa, ya, kemudian selesai. Nah, ini adalah contoh algoritma yang baik karena apa? Urutan langkahnya logis gitu ya. Jadi memang runtut ya, urut gitu ya. Memang algoritma harus runtut urut ya, tidak boleh tidak urut ya. Nah, ini contoh algoritma 2. Permasalahannya sama. Yang pertama adalah apa? Mulai kemudian mengikuti tes masuk, ya, memilih perguruan tinggi.
Nah, kemudian mengisi formulir pendaftaran, membayar SPP, kemudian jika lulus tes lanjutkan ketiga, jika tidak selesai, kemudian mengirim KTM, kemudian selesai. Nah, kita melihat di sini ya, algoritma yang kedua ini adalah apa? Tidak baik ya. Atau bahkan salah gitu ya, karena urutan apa? Tidak logis gitu ya. Maksudnya pertama kali langsung mengikuti tes ya. Nah, tesnya di mana? Padahal perguruannya belum ditentukan dan seterusnya. Tolong nanti ini dipelajari lebih dalam ya, kenapa ini tidak baik atau tidak benar algoritma yang kita lihat ini ya. Nah, ini misalnya ada algoritma yang ketiga, bagaimana cara untuk membuat mie instan gitu ya. Kita mulai di sini, kemudian merebus air, kemudian masukkan mie ke dalam air yang mendidih, kemudian menuangkan mie yang telah matang ke dalam mangkok, memasukkan bumbu masak, kemudian mengaduk sampai rata, kemudian selesai. Ini algoritma yang ketiga ya. Nah, ini algoritma yang keempat, cara sama untuk kaitannya dengan membuat mie instan ya. Mulai kemudian merebus air, memasukkan mie ke dalam air yang mendidih, kemudian memasukkan bumbu masak, kemudian mengaduk sampai rata, kemudian menuangkan mie yang telah matang ke dalam mangkok, kemudian selesai. Nah, ini algoritma 3 dan 4 tadi ya. Ini menjelaskan bahwa suatu masalah dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang berbeda. Jadi algoritma di dalam menyelesaikan masalah tertentu, masalah yang sama itu bisa berbeda ya. Tetapi intinya nanti itu akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, tentunya kaitannya dengan efektivitas ya, maka nanti perlu kita pertimbangkan supaya nanti kita memilih algoritma yang paling efektif ya, sehingga paling efisien di dalam segala hal. Nah, ini kriteria algoritma kaitannya dengan kriteria atau karakteristik algoritma gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah apa? Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi algoritma nanti itu harus berhenti pada kondisi tertentu. Ya, tentunya sesuai yang diinginkan. Jadi kalau tidak berhenti pada kondisi tertentu atau bahkan tidak pernah berhenti, maka nanti terjadi yang namanya looping forever. Ya, maka nanti program tidak akan pernah berhenti. Kalau dibuat programnya tidak pernah berhenti, dan nanti kalau itu komputernya terbatas ya kemampuannya, maka nanti akan hang. Ini harus dihindarkan, nah, maka perlu dicermati. Kemudian yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigus ya. Jadi nanti kalau misalnya contohnya ada pencabangan ya, maka nanti harus jelas, harus salah satu yang dipilih gitu ya. Maka segala sesuatunya harus direncanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan atau input. Ini jelas ya. Algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran atau output. Kemudian yang terakhir, ini algoritma harus sangkil. Ya, sangkil itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih familiar adalah efektif ya, efektif. Setiap langkah yang harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam jumlah waktu yang masuk akal. Ya, ini karakteristik daripada algoritma yang nanti akan kita pelajari bersama dan kita latih di dalam penalaran kita. Nah, algoritma ini adalah bagaimana cara menuliskan ya, algoritma itu. Ya. Tidak ada standar yang jelas untuk menuliskan algoritma. Namun tergantung pada masalah dan sumber daya yang ada. Nah, algoritma ini tidak ditulis untuk mendukung kode pemrograman tertentu. Yang saya katakan tadi itu untuk algoritma itu bebas dari bahasa pemrograman. Karena ini memang merupakan bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, semua bahasa pemrograman terbagi dalam konstruksi dasar ya, yaitu terdiri dari dua, yaitu yang pertama perulangan atau looping, bisa menggunakan for ya, kemudian while dan seterusnya ya, tergantung bahasa pemrograman yang kita pakai. Kemudian yang kedua adalah pencabangan ya, kontrol atau flow atau conditional ya, kaitannya dengan pencabangan atau kondisi tertentu ya. Ini bisa menggunakan if else dan lain sebagainya, tergantung nanti bahasa pemrograman yang kita akan pakai. Nah, ini contoh untuk kaitannya dengan algoritma ya, menjumlahkan dua bilangan
dan mencetak hasilnya. Ya, jadi kita mulai di sini, ya, kemudian kita baca bilangan A dan B, kemudian kita hitung A ditambah B, kemudian simpan pada C. Kemudian tulis nilainya, yaitu tulis hasil daripada penjumlahan tadi, yaitu nilai C tadi. Kemudian selesai. Ya, sederhana sekali. Ya, jadi menggunakan bahasa sehari-hari. Ya. Nah, kemudian untuk kaitannya dengan penulisan algoritma dalam pseudocode, ya, ini kerangkanya seperti ini. Ini bagian nama, ini adalah algoritma. Jadi ini namanya adalah algoritma penjumlahan. Ini merupakan bagian nama atau judul. Ya, kemudian untuk deklarasi, untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan kaitannya dengan variabel tertentu mempunyai tipe tertentu. Ya, misalnya sini A, B, C mempunyai tipe integer, ya, bulat. Nah, kemudian kita masuk ke bagian deskripsi atau bagian utama program, yaitu diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Nah, misalnya di sini read AB, ya, membaca AB variabel A dan B, ya, yang sudah dideklarasikan tadi itu, kemudian menaruh hasil penjumlahan A dan B ini ke dalam variabel C. Ya, kemudian kita cetak, ya, kita tulis, ya, variabel C yang merupakan penjumlahan dari variabel A dan B. Ya, sederhana sekali gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan bahasa pemrograman, ya. Ya, secara definitif, program adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan, ya, yang kita inginkan. Nah, dalam membuat program ini dibutuhkan bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrogram itu sendiri adalah bahasa komputer yang digunakan di dalam menulis sebuah program. Ya. Contohnya adalah ini, ya, dulu waktu saya kuliah dulu gitu ya, waktu masih muda dulu, ini assembly, ya, perakitan, kemudian Fortran, COBOL, Pascal, ya, C, kemudian C++, Basic, Prolog, ya, ini berbasis teks, ya, ini. Nah, kemudian kalau sekarang adalah ini, ya, yang OOP, Object Oriented Programming, ya, PHP, ya, kemudian Java, yang terbaru ini adalah Python, ya. Nah, nanti kita akan menggunakan bahasa Python ini di dalam pelajari kaitannya dengan logika dan algoritma. Jadi nanti kita fokuskan di Python, ya. Nah, mohon nanti untuk menginstal kaitannya dengan software ini. Nah, kemudian berdasarkan kedekatan bahasa pemrograman ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Di mana bahasa tingkat rendah adalah bahasa yang dirancang agar setiap instruksinya ini langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah. Contohnya adalah tadi bahasa mesin atau assembly, bahasa perakitan. Nah, ini biasanya kode yang diberikan itu kode bahasa mesin, yaitu biner, yaitu hanya 0 dan 1. Maka segala sesuatunya yang nanti kaitannya dengan hal yang dimasukkan di dalam atau diinstruksikan dalam mesin itu nanti dirubah dalam angka biner, ya, 0 dan 1. Kemudian bahasa tingkat tinggi ini adalah bahasa jenis ini membuat program menjadi lebih mudah dipahami, ya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ini dari Pascal sampai kepada PHP, Java, dan Python, ya, yang nanti kita akan pelajari di Python, ya, fokus di Python. Nah, ini khusus untuk bahasa pemrograman Python. Ya. Python ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, ya, yang dirancang oleh Guido van Rossum. Ya. Nah, Python ini merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami karena apa? Struktur sintaksnya rapi dan mudah dipelajari. Ya. Nah, Python ini banyak digunakan untuk membuat aplikasi program seperti program GUI, ya, Graphic User Interface, ya, atau desktop, aplikasi mobile web, ya, kemudian game, ya, kemudian hacking, dan Internet of Things atau IoT, ya, IoT. Nah, Python dianjurkan untuk pemula. Jadi karena Anda semester 1, ya, ini belum pernah coding, walaupun nanti
walaupun mungkin sudah ada yang dari SMK atau SMA yang sudah pernah coding ya, tetapi ini sangat tepat untuk pemula ya, semester 1 seperti Anda. Nah, ini contoh perbandingan antara bahasa pemrograman C++ ya, kemudian Java dan Python. Jadi misalnya kita mau mencetak kata logika algoritma, maka kita kalau lihat sintaksnya, aturan penulisan ya, di dalam menampilkan logika algoritma tulisan ini, ya maka kita melihat di sini ada 4 baris. Ya. Nah, kemudian kalau di Java kita melihat di sini ada 6 baris. Ya, untuk hanya mengeluarkan kata logika algoritma. Tapi kalau kita lihat di Python, ya kita lihat di sini Python, maka itu hanya 1 baris. Ya, 1 baris. Print logika algoritma. Ya, ini bukti bahwa Python sangat mudah dan sederhana gitu ya. Walaupun perlu latihan yang intensif ya. Nah, ini tahapan untuk analisa algoritma. Ya, yang pertama, bagaimana merencanakan suatu algoritma. Yaitu dengan menentukan model atau desain untuk menyelesaikan suatu masalah sebagai sebuah solusi. Sehingga akan banyak terdapat variasi model yang diambil yang terbaik. Nah, nanti ini biasanya di dalam menyelesaikan kita akan memilih metode yang terbaik, ya, algoritma yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Nah, menentukan model algoritma yang digunakan untuk membuat barisan secara urut agar mendapatkan solusi masalah. Model algoritma tersebut dapat dinyatakan dengan pseudocode atau flowchart, ya, diagram alir. Kemudian yang ketiga, yaitu pseudocode atau bahasa semu. Ini merupakan bentuk informal untuk mendeskripsikan algoritma yang mengikuti struktur bahasa pemrograman tertentu. Ya. Jadi nanti tergantung dari aturan pemrograman yang kita akan pakai. Nah, kemudian untuk flowchart atau diagram alir, ini adalah penggambaran algoritma yang secara diagram, di mana menggambarkan alur susunan logika dari suatu masalah. Jadi dari diagram alir ini nanti akan diketahui kaitannya dengan alur program itu sendiri. Dan bagaimana harus mengkonversi atau menerjemahkan ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Adapun tujuan pseudocode ini adalah apa? Lebih mudah dibaca oleh manusia. Ya, lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah di dalam menuangkan ide atau hasil pemikiran, ya, karena menggunakan bahasa sehari-hari sini. Contohnya untuk menghitung luas segitiga, ya kita tinggal di sini aja. Yang pertama masukkan nilai alas, kemudian masukkan nilai tinggi, nah, kemudian hitung luas ini sama dengan alas dikalikan tinggi, hasilnya dibagi 2. Kemudian tinggal mencetak luasnya. Nah, selesai. Jadi sederhana sekali, mudah dipahami, ya, pseudocode-nya ini. Nah, nanti tentunya akan kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman tertentu sesuai dengan aturan yang ada di dalam pemrograman tersebut. Yang berikutnya, bagaimana validitas suatu algoritma. Nah, validitas suatu algoritma ya, dengan didapatkan adanya solusi sebagai penyelesaian dari masalah. Jadi algoritma dikatakan valid kalau menyelesaikan masalah yang kita hadapi sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, ini bagaimana menganalisa suatu algoritma. Nah, analisa algoritma dengan melihat waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Yang tadi dikatakan katanya dengan Sangkil tadi, katanya dengan efektivitas di dalam kita membuat suatu algoritma. Jadi, seefektif mungkin, baik dari segi waktu maupun memori atau kapasitas. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana menguji program dari suatu algoritma. Nah, algoritma tersebut diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, ya. Jadi algoritma nanti kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang kita inginkan. Nah, nanti dalam mata kuliah ini logika algoritma nanti kita menggunakan Python, ya. Python, ya. Proses uji algoritma tersebut dengan 2 tahap, yaitu fase debugging dan fase profiling. Nah, adapun fase debugging di sini adalah apa?
suatu fase dari proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan. Jadi debugging di sini adalah kaitannya dengan mengoreksi kesalahan di dalam kita menyusun suatu program. Nah, sedangkan fase profiling ini adalah suatu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar. Ya, jadi telah melewati ya fase debugging. Ya. Sudah tidak ada error lagi, kesalahan lagi. Ya. Nah, ini nanti bisa dipelajari kaitannya dengan tambahan materi, kaitannya dengan pseudocode, konsultasi ibu hamil ya pada sistem pakar atau expert system. Ya. Nah, nanti dipelajari untuk jurnalnya atau hasil penelitian dari dosen di BSI ya, itu nanti bisa dilihat di repository BSI ya. Nih, ada linknya. Nah, nanti di MyBase atau di e-learning nanti ada latihan soal. Anda bisa download, kemudian Anda kerjakan, kemudian Anda kirim ya sesuai dengan link yang sudah diberikan ya, di dalam tugas yang disampaikan nanti ya. Nah, kemudian latihan soal tadi ya itu ini dalam bentuk pilihan ganda multiple choice ya. Jadi kaitannya dengan sampai di mana pemahaman Anda kaitannya dengan materi yang diberikan ya untuk pertemuan yang pertama ini. Jadi multiple choice ya, pilihan ganda ya. Nah, kemudian ada tugas di sini ya. Jadi Anda suruh membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu install aplikasi Android melalui Play Store. Kemudian yang kedua mengambil uang tunai dari ATM. Kemudian yang ketiga mengirim email. Kemudian koneksi perangkat ke jaringan WiFi. Ya, jawaban dalam file PDF dan dikirim ke link yang sudah diberikan. Ya. Baik, saya kira itu materi pertemuan pertama, yaitu kaitannya dengan pengertian dasar logika dan algoritma. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya bisa ditanyakan lewat WA atau mungkin lewat diskusi atau mungkin kontak langsung ke saya dan sebagainya. Karena Anda semester 1 silahkan menyesuaikan diri kaitannya dengan perkuliahan di BSI sehingga nanti menghasilkan suatu hasil yang terbaik bagi Anda semuanya. Saya kira cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, wis rampung kok.